Sapaan kerinduan pagi jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Rasa rindu tak tertahankan untuk berjumpa tatap muka satu dengan yang lain. Setelah sekian waktu tidak berjumpa satu sama lain akibat pandemi COVID-19 ini. Sampai kapankah keadaan ini berlangsung? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kita semua perlu sabar menghadapi semua keadaan ini sampai Tuhan berkenan dan menaklukkan bencana wabah ini lewat bangsa kita dan dunia secara keseluruhannya. Kita yakin bahwa wabah ini akan berlalu dan kita akan berjumpa kembali untuk saling melepaskan rindu satu sama lain. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, pagi ini saya menyapa kita semua dengan penuh kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga semua dalam keadaan sehat berkat kasih karunia dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin bahwa kita semua telah merasa bosan tinggal di rumah saja kurang lebih 2 bulan tanpa pergumulan hidup untuk kebutuhan kita sehari-hari dan masa depan kita. Tetapi selaku orang percaya, saya yakin pula bahwa kita akan tetap kuat sekalipun keadaan ini masih akan lanjut berkepanjangan. Sebab pengharapan kita ada dalam Tuhan sumber kehidupan yang sejati. Marilah kita mencoba mengatasi pergumulan-pergumulan yang menekan kita dalam situasi seperti ini dengan banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan melalui renungan harian Gereja Toraja hari ini dari kitab Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Sebelum kita membaca firman dari Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa kami akan membaca firman-Mu, ampuni dosa kami, dan mohon hikmat pengertian ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Demikian, judul perikop kita mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah kami. Padahal kami tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah.
Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengar saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan memelihara dan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan bacaan kita hari ini mengatakan firman yang menghidupkan. Melalui bacaan dikisahkan tentang orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus, yang mana mereka mengakui dirinya sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Allah. Namun jawaban Yesus adalah, jika Allah adalah Bapamu, tentulah kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Lebih dari itu, Yesus menegur mereka bahwa iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu tidak berasal dari Allah, karena kamu tidak mendengarkan firman Allah. Setelah mereka mendengarkan kata-kata Yesus yang menegur mereka dengan keras, mereka lalu menganggap Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Namun Yesus menjawab bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Teguran atau jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi juga merupakan pengajaran bagi kita. Tidak jarang ada orang-orang yang menganggap diri sebagai orang-orang percaya dan mengenal Tuhan, bahkan rajin mengikuti persekutuan. Namun dalam praktek kehidupan, sikap hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan dan tidak menuruti firman Tuhan. Ciri orang yang percaya adalah menuruti firman Allah dalam kehidupannya. Firman itu bukan hanya diterima, melainkan juga harus kita turuti. Bukan hanya ciri orang percaya adalah menuruti firman Allah dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu bukan hanya diterima, melainkan juga harus kita turuti. Bahkan bukan hanya harus kita miliki, melainkan harus kita teruskan. Kita harus menjaganya dengan baik atau sebaik mungkin dalam pikiran dan dalam segala tindakan kita, serta menjadikannya sebagai peraturan hidup kita. Ketika kita sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, maka kitalah orang-orang yang sungguh beruntung karena memiliki hak istimewa, yaitu hidup oleh anugerah Allah dan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, melainkan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan hidup kita telah terjamin dengan sempurna. Percayakah akan hal itu, saudara-saudara? Amin. Ya, mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami boleh disempatkan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan boleh mengambil tempat yang baik dalam hati kami semua, oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah firman ini selalu mengajar kami untuk selalu rendah hati, terbuka untuk membaca dan mempelajari firman, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah kediaman masing-masing. Kami yakin percaya mereka akan terus bersukacita di dalam Tuhan dan dipimpin, dilindungi oleh Tuhan dalam keseharian mereka. Jauhkanlah semua hal-hal yang akan mengganggu pikiran, perasaan, dan pandangan masa depan mereka semua. Jagai dalam kehidupan setiap pribadi, mulai dari anak-anak, balita sampai ke yang lanjut usia. Engkau tahu semua kebutuhan mereka, ya Tuhan. Aturkanlah dalam kehidupan masing-masing, dan Tuhan menolong sehingga tetap memelihara rasa kekeluargaan dengan penuh kasih sayang yang akan memberikan suatu kedamaian sukacita dalam kehidupan keluarga masing-masing, dan juga menjadi sebuah sukacita kami dalam satu persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dengan penuh kesabaran menantikan berlalunya COVID-19 ini, dan kami yakin percaya pada waktunya Tuhan akan berkenan melakukannya. Kami kembali untuk
bertemu satu sama lain dalam rumah-Mu yang kudus, memuji-muji memuliakan nama Tuhan, sekaligus melanjutkan seluruh aktivitas kami yang Tuhan sudah berikan sebagai tugas yang kami lakukan dalam kehidupan masing-masing. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang di PHK-kan karena COVID-19 ini, Engkau sediakan kehidupan di masa depan. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan. Bagi semua yang sedang berjuang dalam pendidikan, peliharalah sehingga mereka belajar dengan sebaik-baiknya di rumah, dan pada saatnya akan kembali belajar di sekolah masing-masing. Ya Tuhan, kepada Bapak Ibu yang masih boleh melakukan tugas pekerjaan masing-masing sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, Tuhan selalu menjaga melindungi. Dan juga kami berdoa untuk yang lanjut usia, Tuhan pelihara lindungi dalam kehidupan di masa-masa tua mereka. Dan jika ada anak-anak Tuhan yang sakit dalam persekutuan kami, sembuhkanlah ya Tuhan. Yang susah hidupkan, yang lemah kuatkan, yang bersukacita sempurnakan sukacita bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan, kiranya lewat firman-Mu saat ini kami akan dipenuhi dengan berkat yang berlimpah melanjutkan hidup kami. Sempurnakan doa kami, terima kami karena datang mengucap syukur kepada-Mu di dalam Yesus Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah renungan singkat kita pagi ini. Semoga kita semua selamat sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kita masing-masing. Tuhan memberkati.